Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jawara Rik Atila. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang feminisme. Feminisme adalah sebuah paham atau gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak pria dengan wanita. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Gerakan feminisme dimulai sejak akhir abad ke-18, namun diakhiri pada abad ke-20. Suara wanita di bidang hukum, khususnya teori hukum, muncul dan sangat berarti. Lalu, patriarki merupakan penyebab utama lahirnya feminisme. Pada pemikiran-pemikiran perempuan, patriarki didefinisikan sebagai garis lurus vertikal, di mana ujung garis tersebut ditempati oleh gender maskulin atau laki-laki, sehingga segala sesuatu harus mendapatkan izin dari laki-laki yang berkuasa terlebih dahulu. Feminisme di Indonesia seringkali disalahpahami sehingga tak sedikit orang menolak keberadaannya. Padahal feminisme sendiri seringkali bertentangan dengan anggapan negatif yang beredar di masyarakat. Feminisme sendiri ingin memerangi stereotip gender dan membangun pendidikan yang setara dengan pria. Sayangnya, feminisme sering disalahartikan sebagai gerakan memerangi pria dan menuntut hak agar lebih unggul dari pria. Pada akhirnya, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa wanita di Indonesia semakin berperan aktif dalam berbagai bidang, diantaranya pemerintahan, dunia usaha, organisasi sosial, politik, pendidikan, seni budaya, olahraga, komunikasi, dan lain-lain. Perkembangan ini menunjukkan bahwa wanita telah memperoleh kesempatan berdasarkan kemampuannya untuk menjalankan peran seluas-luasnya, baik sebagai ibu rumah tangga, pekerja, maupun anggota masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan struktural fungsional dalam kajian sejarah ini, dapat diartikan bahwa peran wanita dalam struktural fungsional dimaksudkan agar ia dapat menjalankan fungsinya, karena fungsi tertentu hanya dapat berjalan baik dalam struktur tertentu. Di dalam feminisme terdapat 3 gelombang besar. Ya, di antaranya adalah feminisme. Gelombang pertama yang mencakup aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme anarkis, feminisme marxis, dan feminisme sosialis. Selanjutnya, di gelombang kedua mencakup feminisme eksistensial dan feminisme ginosentris. Kemudian, gelombang ketiga yang mencakup feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme dengan beragam macam variasinya. Lalu, contoh karya novel sastra yang berunsur feminisme. 1. Ada Nyai Gowok. Novel Nyai Gowok dari judulnya yang agak provokatif sekaligus memancing rasa penasaran. Novel ini memang menghadirkan banyak cerita sekaligus pelajaran tentang urusan ranjang, terutama pengetahuan yang penting diketahui oleh seseorang laki-laki tentang seluk-beluk seksualitas perempuan. Bersetting Kota Temanggung tahun 1955. Nyai Gowok mengisahkan tentang pengalaman seorang remaja laki-laki bernama Bagus Sasongko, putra seorang medana di Randu itu, yang nyantrik di rumah Nyai Gowok selama beberapa minggu. Konon dalam tradisi Jawa tempo dulu, sudah umum jika remaja pria yang habis disunat dititipkan untuk tinggal serumah dengan seorang Gowok yang akan mengajarinya berbagai hal tentang seluk-beluk tubuh perempuan, dengan tujuan kelak agar si pemuda bisa membahagiakan istrinya dalam urusan ranjang. Lalu ada novel Saman.
Saman adalah novel pertama karya Ayu Utami yang diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia pada bulan April 1998. Novel ini berkisah tentang seorang mantan postur bernama Saman dan 4 perempuan yang bersahabat dari kelas 6 SD sampai mereka dewasa, yaitu Yasmin, Monika, Sakuntala, Sokorda, dan Laila. Novel Saman pada awalnya direncanakan sebagai fragmen dari novel pertama Ayu Utami. Novel Saman mengambil tema seksualitas dari perspektif perempuan yang masih tabu pada masanya, sehingga mengundang kontroversi. Latar belakang novel ini adalah Indonesia pada tahun 80-an dan 90-an pada masa rezim Orde Baru memerintah dengan otoriter. Tokoh-tokoh dalam novel ini harus bergulat dengan kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa itu. Walaupun sebagian besar latar di novel Saman mengambil tempat di Indonesia, khususnya Prabu Muli, Jakarta, dan Medan. Novel ini juga mengambil latar di New York, Amerika Serikat. Ayu Utami dengan novelnya Saman dianggap telah menciptakan pergerakan sastra baru yang dikenal sebagai sastra wangi, yang kemudian diikuti dengan beberapa penulis wanita lainnya seperti Jenar Maisa, Ayu, Dinar Rahayu, Ana Maryam, Rati Kumala, Maya Wulan, dan Vera Basuki. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.